Sekretaris Daerah, Dr. Andus Haji Muhammad Nur menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten HSS, dengan dua agenda sekaligus. Pertama, Sekda menyampaikan tanggapan atau jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD HSS atas Ranperda tentang penyelenggaraan bangunan gedung. Dan juga mendengarkan tanggapan atau jawaban fraksi-fraksi DPRD atas pendapat Kepala Daerah terhadap dua buah Ranperda inisiatif DPRD, yakni Ranperda tentang perlindungan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan Ranperda tentang perlindungan pengembangan ekonomi kreatif. Rapat paripurna sendiri dilaksanakan di Aula Utama Gedung DPRD HSS, Jalan P. Antasari, Kandangan Rabu, 15 Mei 2024. Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melanjutkan rapat paripurna lanjutan tingkat 1 dalam rangka penyampaian jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang telah disampaikan pada hari Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Salawat serta salam kita haturkan kearifan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, izinkanlah kami dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada fraksi-fraksi DPRD yang telah menyampaikan pertanyaan, tanggapan, saran, harapan dan dukungan dalam pemandangan umum atas rancangan peraturan daerah yang disampaikan eksekutif, yakni rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bangunan gedung. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi yang telah diajukan dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, fraksi PKS. Kami ucapkan terima kasih atas apresiasi, saran dan dukungan fraksi PKS terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah ini. Kami sependapat dengan fraksi PKS bahwa rancangan peraturan daerah ini perlu diberlakukan karena sesuai dengan kondisi terkini Kabupaten Sungai Selatan, yakni agar bangunan gedung dapat menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya, termasuk dengan tata letak seperti daerah aliran sungai ataupun yang berada sangat dekat dengan bahu jalan. Kemudian dari segi tata ruang juga dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penyandang disabilitas, termasuk teknis perizinan dan administrasi penyelenggaraannya untuk bangunan hunian biasa atau bangunan hunian tunggal agar lebih dipermudah dan tidak memberatkan bagi masyarakat kecil. Selanjutnya kami juga mengharapkan masukan dan saran dari fraksi PKS pada pembahasan berikutnya. Yang kedua, fraksi Nasdem. Kami ucapkan terima kasih pada fraksi Nasdem atas dukungan dan apresiasinya terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah ini. Sebagaimana disampaikan oleh fraksi Nasdem pada pemandangan umum bahwa tujuan peraturan daerah ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib baik secara administratif maupun secara teknis agar tercipta bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna serta serasi dan selaras dengan lingkungan. Tentu hal ini menjadi tujuan kita bersama dalam rangka memberikan kenyamanan dan kemudahan pengguna yang ada di Kabupaten Sungai Selatan. Kemudian kami juga mengharapkan masukan dan saran dari fraksi Nasdem pada pembahasan selanjutnya. Yang ketiga, fraksi PKB. Kami menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi dan dukungan fraksi PKB terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah ini. Kami sependapat dengan pandangan fraksi PKB terhadap rancangan peraturan daerah ini bahwa dengan pengaturan mengenai bangunan gedung ini terwujud asas keadilan dengan mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat yang relevan dengan nuansa kebersamaan, gotong royong dan penuh toleransi. Kemudian mengenai pertanyaan disampaikan dapat kami jelaskan sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan salah satu
satunya melalui edukasi terhadap masyarakat untuk tidak membangun sebelum adanya persetujuan bangunan gedung dari pemerintah daerah. Dan ke depan dengan adanya regulasi ini, maka pengawasan akan lebih baik karena mempunyai kepastian hukum untuk kepentingan bersama agar tertibnya pelaksanaan bangunan gedung di Kabupaten Sungai Selatan terlaksana dengan baik. Yang kedua, berkenaan dengan masih banyaknya masyarakat yang hidup dalam area berbahaya seperti sempadan sungai, tentu menjadi perhatian pemerintah daerah. Dalam hal ini diperlukan penataan area sempadan sungai dengan memperhatikan tata ruang yang berlaku agar tidak terjadi kekumuhan di bantaran sungai. Dengan adanya rancangan peraturan daerah ini yang nantinya diberlakukan akan menjadi titik awal penataan bangunan di bantaran sungai. Selanjutnya, kami juga mengharapkan masukan dan saran dari fraksi PKB pada pembahasan berikutnya. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD yang terhormat, serta para hadirin yang berbahagia. Selanjutnya dari fraksi PDIP, kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan dukungan fraksi PDI Perjuangan berkenaan dengan rancangan perda yang kami sampaikan. Harapan fraksi PDI Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah ini merupakan harapan kita bersama bahwa penataan ruang kita harus tetap memperhatikan lingkungan dan rancangan peraturan daerah ini tidak akan berjalan lancar tanpa ada pengawasan dan penegakan hukum yang baik. Kemudian terkait pertanyaan bagaimana rencana pemerintah daerah Kabupaten Sungai Selatan melakukan pengawasan di bidang ini, dapat kami jelaskan bahwa pelaksanaannya dengan mempedomani Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung yang di dalamnya memuat pengaturan standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung. Tentu hal ini menjadi bagian penting untuk pengaturan lebih lanjut dalam rancangan peraturan daerah yang kami sampaikan. Selanjutnya, kami juga mengharapkan masukan dan saran dari fraksi PDI Perjuangan pada pembahasan berikutnya. Selanjutnya dari fraksi Golkar, kami ucapkan terima kasih atas fraksi Golkar terhadap rancangan peraturan daerah yang kami sampaikan. Beberapa pandangan fraksi Golkar terhadap rancangan peraturan daerah ini dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Kami sependapat dengan fraksi Golkar bahwa mengenai bangunan gedung terdapat keragaman baik ditinjau dari latar belakang budaya, kondisi lingkungan, gaya arsitektur maupun kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu perlu diwadahi dalam lingkup aturan, persyaratan, administrasi maupun ketentuan etis. Yang kedua, harapan fraksi Golkar adalah harapan kita bersama bahwa dengan adanya pengaturan yang komprehensif terkait penyelenggaraan bangunan gedung, maka kegiatan pembangunan akan berjalan secara tertib dan konsisten dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung suatu lingkungan berasaskan keadilan, mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat yang relevan dengan nuansa kebersamaan, gotong royong, dan penuh toleransi. Yang ketiga, selanjutnya terkait fungsi bangunan juga menjadi perhatian kami agar tidak bertentangan dengan peruntukan status kawasan. Yang keempat, sistem proteksi petir bertujuan untuk mengurangi risiko kerusakan bangunan gedung dan peralatan yang ada di dalamnya serta melindungi keselamatan manusia yang berada di dalam dan atau sekitar bangunan gedung dari sambaran petir. Berdasarkan informasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang bahwa sistem proteksi petir sudah digunakan pada bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Brigjen Haji Hasan Basri Kanal dan bangunan Masjid Nurul Hidayah di kawasan Islamic Center GHI Darul Hidayah. Kemudian kami juga mengharapkan masukan dan saran dari fraksi Golkar pada pembahasan selanjutnya. Yang keenam, fraksi Gerindra PAN. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan apresiasi dari fraksi Gerindra PAN terhadap rancangan peraturan daerah
disampaikan. Kami juga sependapat dengan pandangan fraksi Partai Gerindra bahwa rancangan peraturan daerah ditujukan untuk menjamin bagaimana penyelenggaraan pembangunan gedung di Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus tertib dalam perspektif berbagai dimensi seperti kesesuaian fungsi dan klasifikasi, memenuhi persyaratan administratif dan standar teknis bangunan gedung, sehingga pada akhirnya dapat memberikan keselamatan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi lingkungannya. Di samping itu juga harus memperhatikan fungsi bangunan dalam suatu wilayah atau kawasan, artinya sesuai dengan tujuannya dan tidak bertentangan dengan status fungsi atau peruntukan sebuah kawasan. Selanjutnya kami juga mengharapkan masukan dan saran dari fraksi Gerindra pada pembahasan selanjutnya. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan terhadap pemandangan umum yang telah diajukan oleh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas saran dan dukungannya bagi rancangan peraturan daerah ini, dan saya mengharapkan pembahasan yang lebih mendalam lagi pada rapat tahap berikutnya. Semoga pembahasan rancangan peraturan daerah ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Bupati Hulu Sungai Selatan, Dr. Andus Haji Muhammad Nur. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian jawaban eksekutif telah kami bacakan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf kiranya ada hal berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pada agenda kedua, yakni tanggapan fraksi DPRD atas pendapat Kepala Daerah tentang disabilitas ekonomi kreatif, disampaikan oleh Ketua Bapemperda DPRD, Rahmat Iriadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajmain. Yang kami hormati mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda. Yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang terhormat para asisten, staf ahli, kepala PD, serta rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia serta taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat kembali berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti lanjutan rapat paripurna DPRD pembicaraan tingkat 1 dengan agenda tanggapan atau jawaban DPRD atau fraksi DPRD atas pendapat pejabat Bupati Hulu Sungai Selatan terhadap dua buah ranperda inisiatif DPRD. Selawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah SAW. Semoga kita nanti mendapat syafaat beliau dan semoga nanti kita bersama beliau di yaumil akhir. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami dari Bapemperda sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD sekaligus juga mewakili fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengucapkan terima kasih kepada pejabat Bupati Hulu Sungai Selatan yang telah menyampaikan pendapatnya serta memberikan apresiasi dan dukungan atas disampaikannya dua buah rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan tanggapan pendapat pejabat Bupati atas penyampaian dan penjelasan perda inisiatif. Yang pertama, tentang perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif. Kami sangat berterima kasih dan sependapat atas apa yang disampaikan oleh pejabat Bupati bahwa
kita satu pemahaman bahwa maksud dibentuknya Ranperda Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif ini adalah sebagai landasan hukum untuk penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif di daerah. Sedangkan tujuannya adalah agar terwujudnya daerah yang mampu melayani kepentingan pengembangan ekonomi kreatif dan memanfaatkan secara penuh seluruh potensi serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan dengan berkoordinasi seluruh sektor ekonomi kreatif, mensejahterakan masyarakat daerah, meningkatkan pendapatan daerah, menyiapkan generasi ekonomi kreatif yang berdaya saing global, mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi, dan melindungi hasil kreativitas pelaku ekonomi. Kami juga sangat berterima kasih karena pihak eksekutif memahami bahwa pada saat ini Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang belum memiliki pengaturan mengenai perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, sehingga dipandang perlu dibentuk peraturan daerah untuk memberikan kepastian dan mengisi kekosongan hukum. Saudara wakil Bupati Bupati, pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan tanggapan atas pendapat pejabat Bupati atas rancangan peraturan daerah yang kedua tentang pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Kami sependapat dengan eksekutif bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kontrak melekat pada diri manusia, bersifat universal, sehingga itu harus dilindungi dan dipertahankan. Setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya, berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, tidak terkecuali juga bagi penyandang disabilitas. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban kita semua, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa tanggung jawab menghormati hak asasi manusia, termasuk penyandang disabilitas, tidak hanya oleh negara atau pemerintah, namun juga masyarakat dan setiap individu manusia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat ini menggeser paradigma pemenuhan hak penyandang disabilitas, di mana penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai objek yang perlu diberikan bantuan atau charity based, namun sebagai subjek yang diberikan jaminan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, human rights based. Hal ini menempatkan penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya pengembangan dirinya menuju kemandirian sebagai manusia yang bermartabat dalam perspektif hak asasi manusia. Kami juga berterima kasih atas dukungan dan apresiasi pejabat Bupati yang menilai bahwa rancangan peraturan daerah tentang pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas secara filosofis, sosiologis, dan yuridis sudah memenuhi kaidah hukum sebagaimana persyaratan bentuknya sebuah peraturan daerah. Saudara wakili PJ Bupati, pimpinan, anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia. Demikian tanggapan DPRD atau fraksi-fraksi DPRD atas pendapat pejabat Bupati yang telah disampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan dukungan. Kemudian untuk hal-hal
pembahasan atas Ranperda inisiatif ini berjalan dengan lancar dan akhirnya atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanda 1. Fraksi PKS Ketua tertanda Mardiansa. 2. Fraksi Nasdem tertanda Ketua Haji Hairul Sani SDM. 3. Fraksi Golkar tertanda Ketua OSD dan ISD. Fraksi PKB tertanda Dr. Yudianti Nisa Ibrahim Kain. 5. Fraksi PDI Perjuangan Ketua Sadibudin SDM. Fraksi Gerindra PAS tertanda Ketua Karyadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menanggapi terkait rancangan perda yang kami ajukan tentang penyelenggaraan bangunan dan gedung dari DPRD. Ini sebenarnya mengganti dulu EMB ya. Oh, yang jadi mendirikan bangunan. Sekarang berubah jadi penyelenggaraan bangunan gedung. Jadi secara umum memang mengatur terkait dengan bangunan atau bangunan-bangunan baru yang dibangun oleh masyarakat maupun pemerintah itu diatur di dalam rancangan perda ini, termasuk tadi juga terkait dengan pengawasan. Jadi mudah-mudahan ini bisa segera disahkan karena memang kita tunggu lama nih karena berdampak dengan retribusi pajak terkait dengan EMB yang dulu kita tarik. Mudah-mudahan dengan adanya perda ini penyelenggaraan bangunan gedung, istilahnya pembangunan gedung-gedung baru, rumah dan lain sebagainya itu bisa diatur lebih baik lagi. Terutama harus sesuai dengan kawasan-kawasan yang diperuntukkan dari tata ruang. Kita berterima kasih dengan DPRD yang telah membahas. Nah, bedanya dengan EMB apa tuh Pak? Pada dasarnya sama. Dulu namanya izin mendirikan bangunan, sekarang namanya izin penyelenggaraan bangunan gedung. Tanpa itu bangunan tidak bisa didirikan. Tapi yang diatur sama aja lah Pak. Sama. Cuman nama perdanya yang Karena beda. kita mengikuti aturan di atas. Oh. Tim Liputan HSS TV melaporkan.